Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adina Dwi Wahyuni Tias dari Prodi Pendidikan IPS Angkatan 2023. Di sini, saya akan menjelaskan pemanfaatan teknologi pada kehidupan sehari-hari. Saya akan memaparkan pemanfaatan teknologi Gojek dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum itu, aku mau jelasin dulu nih apa itu Gojek. Gojek sendiri adalah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan umum melalui jasa ojek. Nah, Gojek sendiri selain menawarkan jasa ojek, mereka juga menawarkan layanan seperti pengiriman barang, antar makanan, berbelanja, serta berpergian di tengah kemacetan. Tujuan Gojek sendiri adalah meningkatkan kesejahteraan pekerja pada sektor informal di berbagai Indonesia dengan fokus pada kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Nah, selanjutnya aku bakal ngejelasin sejarah singkat dari Gojek. Gojek sendiri didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2009 di Jakarta. Nah, untuk saat ini, Gojek telah ada di 50 kota di Indonesia. Tapi kenapa sih Nadiem Makarim punya ide untuk ngedirin Gojek? Nah, karena pada awalnya Nadiem Makarim sering kali melihat pengemudi ojek hanya menghabiskan waktunya untuk menunggu penumpang saja. Dan sebaliknya, penumpang juga sering kali kesulitan untuk mendapatkan pengemudi ojek. Nah, maka dari itu, Nadiem Makarim mendirikan layanan untuk mendapatkan ojek secara cepat, gampang, di mana saja dan kapan saja dapat dijangkau. Nah, selanjutnya kita udah masuk ke fungsi dan kegunaan aplikasi Gojek. Seperti yang tertera di layar, salah satunya adalah memudahkan akses layanan. Untuk aplikasi Gojek sendiri, mereka telah memudahkan pengguna untuk mengakses berbagai layanan yang telah ditawarkan, seperti antar makanan, pengiriman barang, berpergian, dan berbelanja. Nah, yang kedua, menyediakan beragam pilihan layanan. Untuk aplikasi Gojek sendiri telah menyediakan beragam pilihan layanan yang dapat dipilih dan disesuaikan oleh penggunanya. Seperti contohnya, pengguna dapat memilih jenis transportasi yang diinginkan, memesan makanan dari berbagai restoran, atau memesan kebutuhan sehari-hari yang diinginkan. Dan memudahkan pelaku usaha kecil dan menengah. Gojek sendiri telah membantu dan memudahkan untuk usaha kecil menengah dalam proses persaingan di pasar menggunakan platform yang mudah dijangkau. Nah, Gojek ini punya program inkubasi untuk membantu usaha kecil menengah dalam proses persaingan di dunia pasar. Nah, kegunaannya yaitu dapat memberikan rasa aman, harga yang terjangkau, dan solusi saat dibutuhkan bagi para pengguna kapan saja dan di mana saja. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan Gojek. Untuk kelebihan sendiri, ada aplikasi yang terpercaya karena Gojek sendiri telah memberikan asuransi pada perjalanan untuk penggunanya. Yang kedua, driver ramah dan sopan. Yang ketiga, aman dan nyaman digunakan karena ada fitur untuk membagikan lokasinya kepada teman, keluarga, kerabat, dan orang terdekat untuk mudah dijangkau dan dipantau. Yang keempat, terdapat fitur penilaian jasa. Ini untuk menilai apakah jasa yang telah diberikan oleh ojek itu memuaskan atau tidak. Untuk kekurangannya adalah pengguna tidak dapat memilih driver dan jenis kendaraan yang akan datang. Terus sistem yang sering error, karena ini sistemnya online dan butuh internet, maka aplikasi Gojek ini sering banget error. Terus juga sering miskomunikasi dengan penumpang. Antara ojek dan penumpang sering banget miskomunikasi tentang titik penjemputan atau mungkin ojeknya sedang tidak ada sinyal sehingga susah mengabari penggunanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke fitur-fitur yang ada di aplikasi Gojek. Yang pertama ada bepergian dan pengiriman. Di sini ada 6 fitur yaitu GoRide, Gojek dalam kendaraan motor, GoCar, Gojek dalam kendaraan mobil, GoSend. Ini adalah bentuk pengiriman yang diangkut dengan kendaraan motor. Lalu GoTransit yaitu jika kalian ingin naik transportasi publik, kalian akan dijemput dan diantar pada halte yang akan kalian tuju dan kalian sampai. Dan yang kelima ada Go Bluebird. Di sini adalah aplikasi Gojek yang bekerja sama dengan Bluebird. Dan yang terakhir ada GoBox. Biasanya ini pengiriman dalam bentuk besar yang akan diangkut dengan mobil.
Yang kedua ada pesan makan dan belanja. Di sini ada 4 fitur. Yang pertama ada GoFood. Di sini adalah pesanan untuk makanan siap saji di restoran terdekat yang akan diantarkan sesuai dengan titik yang kalian pilih. Yang kedua ada GoMart. GoMart ini biasanya bekerja sama dengan market-market terdekat Anda untuk membeli atau memesan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan sebagainya. Yang ketiga ada GoFood Pass, ini kurang lebih sama tetapi dengan harga yang hemat karena sudah sama ongkirnya. Yang terakhir ada GoShop, ini biasanya adalah belanja online melalui aplikasi Gojek seperti pakaian, alat elektronik, pet shop, dan lain-lain. Nah, di sini kita udah masuk ke pembayaran. Di sini ada 7 fitur. Yang pertama ada GoPayLater. GoPayLater yang dimaksud adalah pesan sekarang bisa bayarnya nanti. Yang kedua ada GoTagihan. Kita bisa membayar tagihan kita seperti tagihan listrik, air, dan segala macam melalui aplikasi Gojek ini. Yang ketiga ada GoNerbi. Di sini biasanya kita bisa mencari restoran mana yang dapat menerima pembayaran melalui GoPay. Yang keempat ada GoPay Pinjam. Di sini adalah peminjaman yang akan dipinjamkan oleh aplikasi Gojek terhadap penggunanya. Yang kelima ada GoPulsa. Di sini kita dapat membeli pulsa di sini di Gojek ini. Yang keenam ada GoGive. Kita bisa buat donasi atau zakat. Terus yang terakhir ada GoInvestasi. Kita dapat investasi melalui aplikasi Gojek. Nah, di sini kita udah masuk ke cara memesan Gojek. Yang pertama, kita bisa buka aplikasi Gojek terlebih dahulu, lalu pilih layanan atau fitur sesuai kebutuhan kita. Yang kedua, pilih alamat yang ingin kita tuju. Yang ketiga, kita bisa sesuaikan titik penjemputan yang paling akurat. Yang keempat, kita bisa melihat harga dari perjalanan dan kita bisa memilih jasa apa yang akan kita pesan. Yang kelima, kita bisa pilih metode pembayaran yang akan kita bayarkan. Yang keenam, setelah memilih metode pembayaran, kita bisa melihat banyak voucher yang bisa kita pakai untuk perjalanan kita. Nah, yang terakhir, Gojek juga mempunyai fitur untuk menjadwalkan trip atau pesanan keberangkatan kita. Oke, sekian dari saya, Adinda Dwi, Wahyu Tias yang telah menjelaskan teknologi Gojek untuk kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.